kayak sakit di apa namanya perut, Pindah di sini di bawah diafragma kiri ya, kayak ada punuk bola maksudnya ya, kalau di kita preferensi saya tuh seperti bola yang berpindah-pindah atau berdiam di satu tempat. Ini salah satu tanda-tanda sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pemirsa Tirta Untung dan juga pemirsa Muhammad Faizar Official. Yeah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan sekarang ini kembali bersama Ustadz juga di sini. Seperti biasanya kalau kita sama Ustadz pasti membahas sesuatu yang bersifat penasaran, kita kepengen tahu sesuatu. Tapi kali ini kita akan lihat bagaimana proses ruqyah ini langsung. Teman-teman yang menyaksikan bisa ada efek juga ya? Semoga efek positif. Ya, jadi ruqyah itu sebenarnya bukan jadikan kesurupan ya. Yang paling utama di situ adalah gimana caranya kita meningkatkan kesadaran diri manusia, kita meningkatkan motivasi manusia untuk tidak tergeser kepada kesadaran hewaniah, yang itu lekat hubungannya dengan frekuensi alam jin, alam bawah. Nah, itu sebenarnya ke situ sih intinya. Berarti ruqyah itu adalah untuk mereka yang kena sihir ya? Ya, sebenarnya semua masalah. Semua masalah Semua ya? masalah kesehatan. Oh. Itu bisa diruqyah. Cuma kan kalau kayak penyakit flu gitu bisa ruqyah juga? Bisa, tapi kita tidak mengesampingkan apalagi medis. Menafikan medis. Oh. Ya, kita tetap menganjurkan ke medis. Tapi kalau dikatakan ruqyah alternatif, saya sangat tidak setuju. Karena ruqyah bagi kaum muslimin pengobatan yang utama. Bahkan bisa dilakukan Pribadi, iya. Walaupun utama, kan bukan berarti mengesampingkan atau menafikan pengobatan yang lain. Oh. Maksudnya doa dulu sambil dibawa ke dokter. Ini bagi kita lebih menyejukkan kolbu, meningkatkan keimanan, mendulang pahalanya Allah juga. Jadi ikhtiar maksimal. Iya. Jadi segala jenis gangguan kebanyakannya baru datang untuk proses ruqyah itu ketika kesurupan, sihir, ada yang hasad, ada yang ain. Ada lagi Ustaz? Jadi bukan melulunya orang pasti kena sihir nih. Kesurupan belum tentu kan? Belum tentu. Jadi ruqyah, ayo sini saya ruqyah. Wah, emang kesetanan? Ya nggak mesti harus kesetanan. Iya. Kalau lupa ingatan gitu? Bisa, tapi harus dilihat dulu. Misalnya lupa ingatannya karena apa, nanti tinggal diruqyah sambil dicari langkah ikhtiar yang tepat. Misal pakai herbal atau pakai bekam atau pakai cara-cara pengobatan yang lain yang bisa mengembalikan ingatannya lagi. Oh. Dan sekarang bersama kita sudah ada Mas Laude. Iya, berasal dari Tangerang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Aduh, gimana sehat sekarang? Alhamdulillah kurang sehat. Kurang sehat. Nah, kita mau tahu nih Mas, ada keinginan untuk ketemu sama Ustadz Muhammad Faizar, emang mengenal Ustadz tuh dari media mana? Saya kenal beliau di Facebook. Facebook. Awalnya saya pertama lihat, saya biasa komen di channelnya beliau. Saya biasa komen. Kemudian saya dikasih nomor kontak sama yang di Tangerang. Kebetulan saya itu hari waktu saya dapat kontak itu sempat berniat dalam hati, mudah-mudahan saya bisa ketemu sama Ustadz Faizar ruqyah langsung. Kemarin kan sempat live di Jogja kayaknya, enggak sempat. Kalau saya saya dalam hati mudah-mudahan beliau ini saya ketemu di Tangerang atau yang dekat-dekat sini. Alhamdulillah siang tadi saya dihubungi sama Ustadz Pamuji. Sementara terapi kretek, saya dihubungi sama Ustadz Pamuji. Saya langsung bersyukur alhamdulillah. Baru keinginan ternyata dikabulkan Allah Mas. Sebenarnya doanya lebih makbul beliau. Makbul beliau sebenarnya. Itu baru batin loh. Mudah-mudahan ketemu Allah kabulin, Masya Allah. Tapi kalau Mas Laude sendiri sehari-hari apa nih? Saya hanya temani istri, kebetulan istri kerja di laboratorium di Tangerang.
saya hanya teman beliau. Temannya istri ya. Nah, ingin ketemu sama Muhammad Faizar, apakah merasa ada sesuatu yang mungkin dirasakan atau bagaimana? Saya nggak tahu ya, yang jelasnya kayak ada chemistry yang apa ya, mungkin kalau diruqyah sama beliau mungkin penyakit saya insya Allah sembuh. Apa sih penyakit apa? Saya kena lambung. Divonis dokter itu udah lama lambung, tapi di bolak-balik dicek di dokter, lambungnya tetap aja, hanya penyakitnya ada tetapi nggak ada perkembangan perubahan gitu. Kemudian terakhir di USG kata dokter radang empedu. Untuk sementara kalau dari dokter sih begitu, tapi yang kemudian yang saya rasakan sendiri sekarang napas agak lambat, kemudian agak lemah. Mas Laude, tapi apakah yang dirasain ini baru atau sudah lama? Udah lama sih, hanya parahnya 10 bulan terakhir. Sakit atau gimana? Yang saya rasakan itu lemah, kemudian dingin, di bawah diafragma kiri ini kayak kepenuh. Tapi kalau dicek di dokter Nggak ada apa-apa? kadang ada, kadang tidak. Kayak ini ya, kayak bola gitu ya? Kayak bola, Ustaz. Iya. Dia pindah-pindah, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Ya. Kadang naik di sini susah bernapas, apalagi di bagian sini. Saya ruqyah sendiri, baca-baca ruqyah. Itu biasa dia bergeser ke bawah. Kalau bergeser ke bawah agak enakan, tapi di bawah keras, kencang. Jadi salah satu cirinya tuh Mas, kalau ini sih saya baru Dari dia bukaan ya, belum tentu ya. Ya. Tapi dari ceritanya Bapak Laude tadi kayak sakit di perut, Pindah di sini di bawah diafragma kiri ya. Kayak ada punuk bola maksudnya ya, kalau di kita preferensi saya tuh seperti bola yang berpindah-pindah atau berdiam di satu tempat. Ini salah satu tanda-tanda sihir. Oh gitu? Nah, sihir lewat mana? Wallahu a'lam bishawab. Cuma dari yang disampaikan tadi lebih cenderung pada minuman yang terminum. Nanti mungkin saya cek ketika ruqyah, nanti saya cek ada beberapa tanda yang menguatkan lagi ketika di ruqyah nanti insyaallah. Sebelumnya Mas Laude pernah ada masalah sama orang? Nggak ada. Nah, sihir ini belum tentu kiriman dari orang ke kita ya. Oh, belum tentu. Yang sering tidak difahami itu fulan datang ke misalnya paranormal, minta untuk dibacakan air dengan mantra yang tidak jelas, atau air yang dikasih rajahan diminumkan. Justru itu sudah masuk kepada ranah sihir masruq. Dan ciri-cirinya mirip seperti orang yang diserang dengan media sihir untuk mencelakai. Oh, dia bisa masuk dari situ? Iya, dan itu jarang orang yang memahaminya. Kalau termasuk juga mendem-mendem sesuatu di area rumah buat penjagaan. Efeknya sama seperti orang yang kena sihir pendem. Ini sudah sering sekali saya jumpai yang semacam ini. Ini sihir, tapi kok apa ya istilahnya? Dia lakukan sendiri. Dia melakukan sendiri, datang ke dukun, dipendem di beberapa area rumah. Tapi ciri-ciri orang yang disihir dengan media pendeman, madfun, itu ada semua pada orang itu. Ketika buhulnya itu, ketika jimat-jimatnya kita angkat, kita bakar, hilang semua penyakitnya. Yang luar biasa itu di Cirebon. Ada kasus seorang wanita muda sudah nikah, qadarullah dia nggak bisa ngapa-ngapain selama setahun kalau tidak salah, setahun atau 2 tahun. Ada tayangannya di YouTube saya. Di ruqyah nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada hasil yang signifikan, yang maksimal. Pas saya lihat, dicek, oh ternyata banyak sekali gantungan jimat di rumah. Kita copotin,
kita bakarin. Setelah itu langsung bisa berdiri dan sujud syukur dia. Oh. Allahu Akbar, langsung bisa sujud syukur. Berarti emang di rumah juga perlu dilihat juga, jangan-jangan satu. Iya, karena jimat-jimat yang kayak gitu kan ngundang setan-setan. Pernah minum sesuatu gitu atau minta nasihat dari siapa yang gimana? Saya dulu pernah dikasih minum kakek. Kalau kakek saya kan sebelum meninggal, dulu dia minum kenapa ya? Ludah belum. Ini ludah ya? Iya. Ludah. Kemudian saya dulu pernah belajar ini juga. Tenaga dalam? Kasih mandi. Kemudian Mandi? iya, mandi kasih minum itu tiap malam Jumat. Kemudian ditetes yang pedis-pedis di mata. Kayak murah gitu. Dikasih mandi, dikasih pedas-pedas nih. Pakai apa? Cabai atau? Cabai yang pedis-pedis. Semua yang pedis dikumpulin, kemudian jeruk nipis. Pokoknya yang ditetesin. Buat apaan? Supaya tajam Kelihatan. supaya nggak takut sama benda tajam. Oh, nyari ilmu kebal berarti. Jadi kalau ada benda tajam yang mau ini kita anggap terlalu ini nggak hindar aja gitu. Nggak gentar. Tapi sekarang udah takut. Dulu nggak takut, sekarang nggak takut. Tapi di daerah juga ada saat misalnya ada guru ngaji yang didoakan misalnya kan. Anaknya sakit, orang datang tolong bacain Al-Fatihah. Itu kali itu? Oh, itu nggak masalah. Nggak itu apa? ruqyah syariah, nggak apa-apa. Sama dibaca Al-Fatihah di kayak apa mineral gitu. Boleh, kiai-kiai, ustadz-ustadz, Nah, itu nggak apa-apa malah? habib, ya. Oh, oke. Bacakan Al-Fatihah atau ayat-ayat dari Al-Quran dikasihkan nggak masalah. Nggak masalah ya? Kan doanya kan dari Al-Quran. Itu syariah. Asal jangan ada tenaga dalam dan campuran-campuran yang lain. Nah, asal nggak ada doa di luar. Insya Allah. Ya, bagaimana ini, Ustaz? Apa kita sudah bisa mulai? Siap. Ya, sebenarnya udah ketahuan sih tadi. Berarti benar terminum melalui lidah ludah itu. Ilmu titisan. Jadi ini termasuk jenis sihir, tapi bukan lemparan orang. Paham ya? Kalau tenaga dalam itu berarti ya termasuk. Nah ini sihir kan? Kan belajar tenaga dalam tuh kayak katanya kita baca amalan-amalan apa gitu. ya, kalau di beberapa referensi kitab-kitab soal dunia persihiran atau koto dakhili ya, tenaga dalam itu masuk kepada ranah-ranah magic. Oh. Tapi yang saya soroti bukan itunya malah. Kalau itu dari konyol yang bawah ngasih yang pedas-pedas. Kalau yang saya soroti yang air liur ini, yang dari sini biasanya, dari sini diminumkan. Itu kalau memang ada ilmu kesaktian, nitisnya cepet banget pakai air ludah sebelum orang meninggal. Nah, gimana Mas? Nah, ini dia kan sudah Ada penyesalan nggak? Ada, tentu ada penyesalan karena itu kan efeknya sama kesehatan kita. Tapi sempat kebal juga. Saya nggak tahu, belum dites. Sempat sakti gitu kan? Belum dites ya? Saya biasa kalau lagi latihan, biasanya latihan sendiri. Itu kalau saya menghayalkan sesuatu yang jago-jago, itu biasa langsung ini. Jurus-jurusnya bisa dihafal sendiri. Iya, nah itu mungkin ada ya banyak ya di antara kita yang belum paham begitu, kemudian kita pelajari, takutnya ada part-part yang semestinya nggak dilakukan. Oh, silakan Sat, Fadal. Duduk atau gimana sih? Duduk aja. Oke, alat. Maju lagi, maaf. الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم